Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Tirza Fitania Amaris dengan 3 digit NIM terakhir 060. Sekarang saya akan melakukan tata laksana pemasangan sling menggunakan mitela pada kasus dislokasi bahu anterior. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Tirza yang menjaga di klinik hari ini. Bapak dengan Bapak siapa? Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Kara dengan usia 19 tahun. Baik Pak, bisa diceritakan Bapak ada keluhan apa ya Pak? Baik, sebelumnya saya mengalami nyeri pada bahu kanan saya dan kemarin juga sempat terjatuh di tangga. Oh, bisa diceritakan lebih lanjut bagaimana mekanismenya saat terjatuh Pak? Apakah bertumpu di bahu atau pada lengan? Saat terjatuh itu saya sempat bertempu di bagian bahu bagian kanan. Baik Pak, Dokter. berarti keluhannya ada pada bahu bagian kanan ya Pak? Iya dokter. Baik Pak, berdasarkan dengan keluhan Bapak tersebut, saya perlu untuk melakukan pemeriksaan fisik pada ekstremitas atas Bapak pada bagian bahu lebih lanjut. Dikarenakan saya mencurigai Bapak mengalami dislokasi bahu. Oleh karena itu, tujuan dari pemeriksaannya adalah untuk mengetahui lebih lanjut apakah keluhan dari Bapak ini mengarah pada dislokasi bahu, apakah ada kelainan lain. Untuk pemeriksaannya nanti, Bapak perlu untuk melepaskan bagian pakaian Bapak yang menutupi bagian bahu, yang mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman. Kemudian untuk pemeriksaannya nanti, saya akan melakukan metode look, saya akan mengamati bagian bentuk dan juga posisi bahu Bapak. Kemudian saya akan melakukan feel, saya akan melakukan beberapa perabaan pada bagian bahu dan juga lengan atas Bapak. Dan saya akan meminta Bapak untuk mengikuti instruksi saya untuk melakukan beberapa gerakan menggunakan lengan atas dan juga bahu Bapak. Untuk pemeriksaan ini mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman, apakah Bapak bersedia Pak? Bersedia dokter. Baik, jika Bapak bersedia, setelah ini Bapak bisa menyiapkan diri dan memposisikan diri dengan nyaman di bed pemeriksaan, bisa juga dilepaskan bagian pakaiannya, sembari saya juga akan menyiapkan diri Pak. Baik, silakan Pak. Baik dokter. Selanjutnya, saya akan melakukan cuci tangan prosedural 6 langkah. Kemudian saya akan mengeringkannya. Baik, saya juga telah menggunakan APD berupa handscone. Selanjutnya, saya telah memastikan bahwa pasien telah terposisikan secara nyaman di ujung bed pemeriksaan, dan ketika melakukan pemeriksaan nanti, saya akan memposisikan diri di depan pasien, dan saya juga telah memastikan ruangan yang digunakan telah steril, dan apabila melakukan pemeriksaan nanti, apabila saya menggunakan tangan kanan untuk memeriksa bahu bagian kanan untuk memperhatikan aspek dari etika. Baik dokter, saya akan memulai pemeriksaan pada bahu pasien. Yang pertama, saya akan melakukan metode look. Saya akan mengamati bagian kulit dari pasien. Yang pertama, saya mengamati apakah ada tanda-tanda luka, memar, atau laserasi. Di sini saya mengamati pada bagian bahu kanan dan juga bahu kiri dari pasien. Selanjutnya, saya akan mengamati untuk bentuk dari bahu pasien. Saya mengamati apakah ada tanda-tanda bengkak atau atrofi. Saya juga melakukan pengamatan pada bahu kanan dan juga bahu kiri. Selanjutnya, saya mengamati posisi dari bahu pasien untuk mengidentifikasi adanya deformitas yang khas pada dislokasi, yakni abduksi dan juga internal rotasi. Saya mengamati pada bahu kanan dan juga bahu kiri dari pasien. Dan yang terakhir, saya mengamati apakah adanya tanda-tanda dari additional sign seperti square shoulder dan juga prominent acromion process. Saya mengamati adanya additional sign pada bahu kanan dan juga bahu kiri dari pasien. Baik dokter, selanjutnya saya akan melakukan metode feel atau meraba daerah bagian bahu dari pasien. Yang pertama, saya akan menilai ada atau tidaknya nyeri tekan atau tenderness. Di sini saya meraba mulai dari sendi sternoclavicular, kemudian dilanjutkan pada daerah OS clavicula, selanjutnya pada sendi acromion claviculaar, dan diakhiri pada tendon bicep. Apakah ada nyeri tekan, Pak? Ada. Baik, ditemukan nyeri tekan pada sendi bahu dari bahu kanan dari pasien. Saya akan melakukan metode yang sama pada bahu bagian kiri. Bisa dibilang apabila ada nyeri tekan ya Pak? Baik dokter. Apakah ada nyeri tekan? Tidak ada dokter. Baik, untuk hasil pemeriksaan pada bahu kiri ditampak normal. Baik dokter, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk metode feel untuk mengidentifikasi kuat atau tidaknya denyut nadi pada bagian arteri brachialis dari pasien. Pertama, saya akan melakukannya pada arteri brachialis di daerah tangan kanan terlebih dahulu. Saya akan menilai laju nadi dan juga kuat lemahnya. Di sini tampak laju nadinya melambat dan juga denyutnya lebih lemah. Selanjutnya saya akan melakukan metode yang sama untuk menilai pada arteri brachialis tangan sebelah kiri. Baik, di sini ditemukan laju nadinya normal dan juga kuatnya normal juga. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk pemeriksaan capillary refill time pada tangan bagian kiri terlebih dahulu.
Saya akan melakukan pemeriksaan CRT ya Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Ditemukan CRT 3 detik, yang artinya CRT melambat. Saya akan melakukan metode yang sama pada tangan sebelah kiri. Permisi ya Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. CRT 2 detik, artinya tangan sebelah kiri CRT normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sensasi pada bahu kanan dan juga bahu kiri dari pasien. Di sini saya akan menyiapkan satu buah kapas yang steril untuk melakukan pengusapan pada daerah bahu dari pasien. Pak, nanti saya akan melakukan pengusapan untuk memeriksa sensasi dari bahu kanan dan juga bahu kiri Pak. Nanti bisa dikatakan apabila usapan dari saya terasa atau tidak ya Pak. Baik, dokter. Baik, apakah terasa Pak? Tidak terasa, dokter. Apakah terasa Pak? Tidak terasa, dokter. Apakah terasa Pak? Tidak terasa, dokter. Baik, pada bahu dari kanan pasien ditemukan sensasi sedikit menurun. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bahu bagian kiri. Apakah terasa Pak? Terasa, dokter. Apakah terasa Pak? Terasa, dokter. Apakah terasa Pak? Terasa, dokter. Baik, pada bahu kiri ditemukan sensasi normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan metode move, di mana yang pertama saya akan melakukan pergerakan secara aktif terlebih dahulu, dilanjutkan dengan pergerakan secara pasif. Pak, setelah ini saya akan meminta Bapak untuk melakukan gerakan pada bahu Bapak sesuai instruksi saya. Apakah Bapak bisa mengikuti? Bisa. Baik, yang pertama diawali dengan gerakan aduksi dengan menggabungkan kedua tangan di depan dada. Bapak bisa lakukan gerakan seperti ini, Pak. Baik, di sini tampak lengan bahu kiri dari pasien tampak bisa diregangkan secara normal dan bahu kanan terdapat sedikit gerakan yang kurang maksimal. Adapun untuk gerakan aduksi ini sebesar 45 derajat. Baik Pak, selanjutnya bisa dilakukan gerakan meregang seperti ini. Baik, di sini juga tampak untuk bahu kiri dari pasien dapat diregangkan secara maksimal dan terdapat sedikit hambatan pada bahu kanan dari pasien. Adapun untuk gerakan abduksi ini yang normal yakni sebesar 180 derajat. Pak, selanjutnya Bapak bisa diangkat kedua tangannya ke atas, Pak, seperti ini. Baik, di sini juga tampak untuk bahu kiri dari pasien tampak normal dan terdapat sedikit hambatan pada bahu kanan dari pasien. Adapun untuk gerakan fleksi yang normal yakni sebesar 180 derajat. Baik Pak, selanjutnya yang terakhir bisa dibawa tangannya keduanya ke belakang, seperti ini Pak. Baik, di sini juga tampaknya hal yang sama, untuk bahu kanan dari pasien terdapat sedikit hambatan untuk melakukan gerakan ekstensi. Adapun untuk gerakan ekstensi yang normal yakni sebesar 45 derajat. Baik Pak, bisa dikembalikan tangannya seperti semula ya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk melakukan pergerakan secara pasif dengan menggunakan bantuan dari dokter. Pak, nanti saya akan melakukan beberapa pergerakan pada bahu Bapak. Apabila terasa sakit atau terdapat hambatan, nanti bisa dibilang ya Pak. Baik, yang pertama pada bahu kanan, saya akan melakukan gerakan aduksi. Saya akan meletakkan tangan kiri saya di bahu dari pasien dan menggerakkannya menggunakan tangan kanan saya. Apakah sakit Pak? Sakit, dokter. Sakit. Selanjutnya saya akan melakukan gerakan aduksi. Pak, apakah sakit? Sakit, dokter. Baik, selanjutnya gerakan fleksi. Apakah sakit Pak? Sakit, dokter. Baik, selanjutnya gerakan ekstensi. Pak, apakah sakit? Baik, terdapat rasa sakit dan juga terdapat hambatan apabila melakukan pergerakan abduksi, aduksi, ekstensi, dan juga fleksi pada bahu kanan dari pasien. Selanjutnya saya akan melakukan hal yang sama pada bahu kiri dari pasien. Apakah sakit Pak? Tidak, dokter. Apakah sakit Pak? Tidak. Apakah sakit Pak? Tidak. Apakah sakit Pak? Tidak, dokter. Baik, untuk bahu kiri dari pasien tampak normal. Baik dokter, saya akan melakukan pemasangan seling menggunakan mitela pada bahu kanan dari pasien. Pertama, saya akan menyiapkan satu buah mitela sesuai standar. Sebelum melakukan pemasangan seling, saya akan melakukan pemeriksaan capillary refill time pada tangan kanan dari pasien terlebih dahulu. Permisi ya Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. CRT 3 detik yang dikarenakan dislokasi bahu anterior. Selanjutnya, saya akan memulai pemasangan seling menggunakan mitela. Di sini saya akan memposisikan mitela pada depan dada dari pasien. Bapak, untuk bagian bahu yang cedera bisa dilipat ke dalam ya Pak, seperti ini. Mohon maaf Pak. Untuk bagian sudut siku-siku dari mitela, saya akan letakkan pada ujung dari siku pasien, di depan dada seperti ini. Selanjutnya, untuk ujung yang panjang saya akan letakkan pada bahu yang berlawanan pada bahu yang mengalami cedera.
dan salah satu ujungnya saya letakkan pada bahu yang mengalami cedera. Dan saya akan bawa keduanya ke belakang. Selanjutnya saya juga memastikan bahwa lengan, tangan, dan juga jari-jari tergantung bebas seperti ini. Dan kedua ujung dari mitela bisa menggantungkan lengan dan melakukan imobilisasi pada bahu kanan dari pasien. Selanjutnya, kedua ujungnya saya akan bawa ke belakang leher dan melakukan ikatan pada belakang leher dari pasien. Pak, apabila terlalu erat atau terasa tidak nyaman bisa dibilang ya, Pak. Baik, dokter. Baik, dan sisa ujungnya saya akan rapikan dengan memasukkannya ke dalam. Baik, untuk mengakhiri pemeriksaan, saya akan melakukan pemeriksaan CRT kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. CRT 3 detik, yang artinya tidak terdapat perburukan pasca melakukan pemasangan sling menggunakan mitela. Baik Pak, untuk pemasangan mitela sudah selesai dilakukan. Baik dokter, dari keluhan dari pasien berupa rasa sakit pada bahu daerah kanan, saya telah melakukan pemeriksaan fisik berupa look feel move. Di sini saya menemukan tanda-tanda yang khas berupa abduksi dan juga internal rotasi yang merupakan tanda deformitas khas pada dislokasi bahu anterior. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda additional sign berupa square shoulder dan juga prominent acromion process dan juga bahu kanan pasien mengalami kesemutan. Sehingga saya menduga pasien mengalami dislokasi bahu anterior daerah bahu kanan. Oleh karena itu, saya melakukan tata laksana awal berupa pemasangan sling menggunakan mitela untuk mengimobilisasi daerah bahu kanan dari pasien. Terima kasih dokter.